Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Endang Maulani dari kelas manajemen 20A. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang pada gilirannya diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi terpenuhi. Selanjutnya, manajemen strategis konvensional. Manajemen strategis konvensional dibagi menjadi 4 diantaranya. Yang pertama, analisis lingkungan. Yang kedua, strategis formulasi. Yang ketiga, strategis eksekusi. Dan yang keempat, evaluasi strategi. Manajemen strategis modern. Di antaranya, yang pertama analisis lingkungan strategis, yang kedua formulasi strategi, yang ketiga pemetaan strategi, yang keempat eksekusi strategi, dan yang kelima evaluasi strategi. Selanjutnya, fungsi balance scorecard. Fungsi balance scorecard di antaranya yang pertama memberi struktur pada strategi, yang kedua mempermudah komunikasi strategi dalam bisnis. Yang ketiga, menyelaraskan departemen dan divisi. Yang keempat, membantu karyawan melihat bagaimana tujuan individual mereka terkait dengan strategi organisasi. Dan yang kelima, membuat strategi kita terus pada tracknya. Selanjutnya, 4 perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama, perspektif pelanggan. Perspektif ini berfokus pada tujuan kinerja yang terkait dengan pelanggan dan pasar. Yang kedua, perspektif proses internal. Contoh tujuan proses internal ini diantaranya memperbaikan proses atau mempersingkat proses persetujuan internal. Yang kedua, optimalisasi kualitas atau mengurangi limbah produksi. Dan yang ketiga, pemanfaatan kapasitas menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, perspektif keuangan. Bagi sebagian besar organisasi bisnis, keuntungan menjadi tujuan teratas. Oleh karena itu, perspektif paling atas adalah tentang tujuan keuangan dan meraih keuntungan secara berkelanjutan. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ketiga adalah tentang sisi proses konkret dari berbagai hal. Perspektif terakhir ini mempertimbangkan pendorong kinerja yang lebih tidak berwujud. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.